Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah, semangat belajar pagi hari ini ya. Senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang juga nih ketemu sama calon-calon bidadari surga. Amin. Datang dari mana sih? Banyumas, Purwokerto. Jauh ya? Lelah pasti ya? Oh iya, enggak. Oh semangat ya. Insya Allah walaupun lelah nanti jadi lillah ya. Karena lelah ada yang lelah karena bekerja, lelah karena berumah tangga, lelah karena ngurus anak juga ada. Ada lelah, ada juga luka. Tapi Allah maha melihat ya, Allah gak tidur, Allah maha mengetahui. Makanya pagi ini mau kita bahas ya jamaah ya. Tema kita adalah lelahmu terhitung, lukamu tersampaikan di langit. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Ada tayangan nih, perjuangan ibu merawat 4 anak. Kita lihat tayangannya silakan. Masya Allah, tabarakallah. Aku udah sama Ustadz Faris, Ustadz dari tayangan tadi. Dan mungkin juga para ibu yang ada di studio, yang ada di rumah juga. Bener gak nih? Setiap tetes keringat seorang istri, seorang ibu yang merawat anak, setiap tetes keringat yang jatuh itu bernilai jihad. Apalagi sampai harus berjuang untuk anaknya sendiri. Benar gak seperti itu Ustadz Faris? Benar. Tidak benar? Hah? Gak benar? Sebentar kita. Oh, oke, aku jadi penasaran nih. Silakan Ustadz Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi. Amin. Juga ibu-ibu yang hebat setelah perjalanan yang jauh dan pemirsa di tanah air. Luka, lelah yang dihadapi oleh ibu-ibu di rumah itu bukan hanya menyamai pahala jihad, tapi menyamai seluruh pahala yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Asma binti Yazid Al-Ansariyah datang ke Nabi SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, aku ini perwakilan emak-emak yang lain. Mereka punya suara yang sama dengan suaraku. Rasulullah diutus untuk kaum laki-laki dan perempuan. Tetapi kami beriman kepadamu sebagaimana juga laki-laki. Tetapi laki-laki bisa sholat Jumat, bisa sholat berjamaah. Bisa mengiringi jenazah, bisa menjenguk orang sakit, bisa haji. Bahkan lebih dari itu, bisa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kami bisa dapat pahala seperti itu? Nabi SAW menoleh kepada para sahabat dan berkata, ada tidak pertanyaan yang lebih baik tentang semangat beragama seorang perempuan selain pertanyaan ini? Para sahabat menjawab, kami rasanya tidak ada ya Rasulullah. Inilah satu pertanyaan yang menggambarkan keimanan kepada Allah. Keimanan kepada balasan-balasan Allah. Ibu-ibu yang berbahagia. Penonton yang berbahagia. Betapa bersyukur kita sejak kecil diingatkan oleh orang tua kita. Tentang pahala, surga, neraka, malaikat, Allah. Hal-hal yang gaib dalam diri kita. Kenapa kita percaya? Itulah yang membuat luka, lelah kita menjadi lebih terhibur lagi. Lalu Nabi berkata, sekarang engkau pergi. Sampaikan kepada wanita-wanita itu semua. Bahwa kalian mengurus suami kalian. Kalian mendidik anak kalian. Seluruh pekerjaan di rumah tangga itu menyamai seluruh amal-amal laki-laki yang tadi kamu sebutkan. Subhanallah. Hanya lapangan saja yang berbeda. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama dalam 2 hal. Sama dalam kemuliaan, sama dalam pembebanan syariat. Jika perempuan tidak sama pada satu amalan,
pasti Allah ganti dengan amalan lain yang menyamai amalan yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Masya Allah, berarti bukan cuma jihad, amalnya sama seperti amalan yang dilakukan laki-laki. Di rumah lebih dari jihad. Lebih. Haji, umroh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Faris untuk penjelasannya. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Semangat ya buat para ibu di luar sana yang ada di studio juga ya. Masya Allah, tabarakallah. Ada tayangan nih. Isak tangis guru honorer. Kita lihat gugu lan ditiru. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Syam, benar gak sih untuk seorang pendidik lelah dan lukanya itu akan didengar sama Allah, akan sampai ke langit tanpa ada hijabnya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Faris, Mas Soni, para alim ulama yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, Yeay. mau jadi sebaik-baiknya orang? Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada kalian yang belajar Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Suatu ketika Nabi SAW berada di masjid bersama dengan para sahabat. Lalu Nabi membersamai orang-orang yang sedang belajar. Subhanallah. Lalu di antara mereka ada yang sedang membaca Al-Quran. Nabi SAW sampaikan, mereka yang sedang baca Al-Quran dan berdoa, Allah bisa mengabulkan doanya. Allah bisa juga menolak doanya. Subhanallah. Dan mereka dalam kebaikan. Tapi aku lebih memilih duduk dengan orang-orang yang belajar. Karena innama bu'ithu, sungguh aku diutus untuk mengajar. Berarti profesi mengajar bukan profesi sembarangan, melainkan profesi yang sangat afdal, utama, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi enggak duduk sama yang sedang baca Quran, Nabi enggak duduk bersama dengan yang berzikir, tapi Nabi duduk bersama dengan orang-orang yang sedang belajar. Lihatlah, Nabi pasti tahu tempat mana, majelis mana yang paling utama. Nabi memilih duduk bersama dengan orang-orang yang sedang belajar. Karena dari belajar nanti dia bisa baca Quran. Dengan belajar dia nanti bisa sholat dengan benar. Dengan belajar dia bisa haji dengan benar. Dengan belajar dia tahu hartanya digunakan untuk apa. Maka subhanallah dikatakan kami tidak mengetahui. Inilah a'lam. Sungguh aku tidak pernah mengetahui sesuatu darajah, suatu derajat afdal yang lebih utama ba'dan nubuwah setelah kenabian kecuali menyebarkan ilmu, kecuali menjadi seorang pengajar. Maka kalau dikatakan apakah mereka ini didengarkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja, bahkan sebelum berdoa pun Allah telah mengganjar seluruh pengajar dengan pahala dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pesan Nabi SAW, kun alima. Yang pertama disebut kun alima, jadilah seorang ahli, jadilah seorang pengajar. Kalau tidak bisa au muta'allima, jadilah seorang pelajar. Kalau tidak bisa au mustami'a, jadilah seorang pendengar. Ibu-ibu mau ngajar nggak bisa, mau jadi pelajar kayaknya udah nggak bisa diterima lagi deh dengan usia segini. Harusnya jadi apa? Mustami'a, jadilah pendengar. Pagi-pagi jam 5 subuh langsung setel Trans TV. Islam itu indah tiap hari. Walaupun sambil nyuci piring, sambil nyiapin anak-anak sekolah ya Bu ya. Subhanallah. Yeah. Au muhibba, atau jadilah pecinta ilmu. Saya nggak sempet dengar Islam itu indah. Saya jadi sponsor aja deh. Wow, amin, amin. Fala takunil khamisah. Jangan jadi golongan kelima. Udah nggak ngajar, nggak mau belajar, nggak mau mendengar, nggak mencintai ilmu lagi. Nauzubillah min dzalik. Padahal tadi seperti Ustadz Syam bilang, aku baru tahu tuh. Apa itu? Belum berdoa aja Allah udah tahu bakal udah dikasih sesuatu yang hebat buat nantinya gitu. Iya dong, apalagi dia mengajarkan sesuatu yang bermanfaat. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam, tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Guru tuh emang pahlawan tanpa tanda jasa ya. Bukan berarti gak berjasa, tapi kita yang tidak mampu membalas jasanya. Tapi lelahnya, lukanya insya Allah tersampaikan di langit. Kita akan lanjutkan nanti, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah.